Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali materi seputar dunia MDCNA dan sekarang kita akan membahas mengenai firewall address list, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sempat untuk membahas full terkait dari firewall filter dan sekarang kita akan mencoba untuk mengkombinasikan firewall filter ini dengan pembahasan baru kita, yaitu firewall address list, teman-teman. Nah, teman-teman ingat ya bahwasanya sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan terkait dari akses YouTube, teman-teman. Dan sebelumnya juga kita sudah untuk bisa mengimplementasikan dari untuk memblokir beberapa dan sisanya kita untuk izinkan. Nah, itu kan pasti kita untuk memblokir ataupun mengizinkan kita perlu untuk menambahkan rules lagi, harus menambahkan rules lagi, harus menambahkan rules lagi, teman-teman. Jadi setiap ada di salah satu ataupun di antara 5 PC ini yang akan kita izinkan, maka kita harus buat ataupun sebelumnya kita harus buat terlebih dahulu rulesnya, teman-teman. Nah, hal tersebut itu tidak efisien ya teman-teman, mengingat bahwasanya kalau ada yang alternatif ya kenapa enggak gitu. Daripada kita buat rules satu persatu, maka kita bisa untuk mengelompokkan saja. Jadi fungsi dari address list ini kita bisa untuk mengelompokkan beberapa IP menjadi satu nodes, teman-teman. Jadi nantinya akan ada suatu keterangan yang mana dalam keterangan tersebut itu terdapat suatu IP address yang mungkin kita bisa untuk sebagai kriteria yang accept ataupun di drop, teman-teman. Nah, oke. Jadi kita bisa langsung untuk implementasikan saja. Sini kita akan request IP DHCP client terlebih dahulu pada setiap PC, mengenal bahwasanya di sini kita belum untuk request ya teman-teman IP DHCP. Oke, kita tunggu proses doranya. Sini dia udah masuk. Oke, dia dengan header 252. Selanjutnya ini malah ke atas. Untuk PC 4 kita request IP DHCP lagi. Oke, setelah itu kita ke PC selanjutnya, PC 5 kita IP DHCP. Setelah itu ke PC 6. Nah, di sini kita running saja IP DHCP. Tunggu Dora. Nah, jadi di sini pada topologi kita bahwasanya IP yang kita dapatkan adalah range-nya dari 253 sampai 249. Nah, kita bisa untuk tambah teks agar kita dapat mengingat secara leluasa ketika kita konfigurasi range client 253 sampai 249 dalam kurung statik. Kita bisa blockkan saja B. Nah, sini keterangannya sudah ada ya teman-teman. Kita bisa langsung saja untuk masuk pada bagian inbox. Nah, kita buat terlebih dahulu dari address listnya. Teman-teman tinggal masuk ke menu IP. Nah, di sini setelah IP, setelah itu ke firewall, dan setelah itu pilih yang namanya menu yaitu address list. Nah, jadi address list ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh MikroTik khususnya pada yaitu konsep firewall agar memudahkan kita untuk mengelompokkan IP yang berada dalam satu network, baik beda network juga bisa ya teman-teman, agar mengefisiensi dari konfigurasi filter rules pada MikroTik kita. Nah, seperti itu untuk pengertian umumnya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja untuk tambahkan. Nah, di sini sebagai contoh bahwasanya dari sebuah topologi kita ada 3 ataupun ya 3 di antara kelima PC ini yang memang sebagai klien yang tidak bertanggung jawab ataupun karyawan yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka kita bisa untuk menandai ataupun marking pada karyawan tersebut. Jadi kita bisa untuk menandai karyawan apa dan siapa saja yang memang nakal tersebut ataupun yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, semisal contoh di sini karyawan ataupun
klien yang tidak bertanggung jawab itu range-nya dari 253 sampai 251 teman-teman. Di sini 253, 252, 251. Maka kita bisa untuk langsung saja listnya adalah di sini keterangan listnya klien nakal. Addressnya kita definisikan 192.168.251 sampai 268.100.251 sampai 192.168. Di sini kita memakai strip ya. Titik 100.253 teman-teman. Nah, tinggal apply saja teman-teman. Itu oke. Nah, jadi di sini dia sudah mendefinisikan bahwasannya IP yaitu dari range-nya 251 sampai 253 itu isinya klien nakal atau klien yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana bila mana dalam suatu cakupan network tersebut itu klien nakal semua? Nah, kita bisa definisikan pada list ini, kita buat lagi klien nakal versi 1 network. Banyak sekali ya. Tentunya di sini kita tinggal definisikan IP networknya saja teman-teman. 8.100.0 misalkan. Sampai namakan di sini seluruh IP 192.168.100.x range-nya dari 2 sampai 254 ataupun sampai 254 itu adalah klien nakal. Oke. Nah, jadi kita bisa pilih ya teman-teman. Tentunya di sini alternatif sekali dalam penggunaan dari file filter firewall teman-teman. Jadi kita bisa untuk mengelompokkan suatu address mana saja yang memang kita tidak inginkan ataupun marking ya teman-teman, agar bisa untuk di drop maupun di accept. Oke. Nah, di sini kita akan masuk pada lab studi kasus, yang dimana lab studi kasus tersebut itu kita akan izinkan ataupun kita akan blokir 3 PC sekaligus dan sisanya kita untuk izinkan teman-teman. Jadi kita akan definisikan pada address list ini sekaligus. Oke, jadi kita sudah buat di contoh pada klien nakal ini range-nya adalah 251 sampai 253, di mana untuk range 251 sampai 253 adalah dari PPC 2 sampai PPC 4 ataupun dari PPC 4 sampai PPC 2. Nah, untuk PPC 56 sini bagaimana? Nanti untuk kedua PPC ini akan kita izinkan untuk bisa terkoneksi pada router mikrotik kita. Oke. Jadi kita bisa masuk terlebih dahulu pada filter rules. Di sini kita bisa langsung buat pada bagian general chain-nya kita deskripsikan ataupun if then-nya kita langsung eksekusi saja. Untuk chain-nya seperti biasa, karena kita akan mencoba untuk memblokir paket dari klien ke mikrotik, kita menggunakan chain-nya input. Untuk SRC di sini kita jangan definisikan karena kita akan menggunakan address list, maka di sini teman-teman tinggal pilih yang tanda mark seperti ini. Setelah itu di sini ada kriteria row ke bawah dan kita pilih klien nakal saja yang range-nya tadi 251 sampai 253. Setelah itu pada bagian protokol di sini ICMP paket ping saja, dan setelah kita definisikan pada bagian if-nya kita ke bagian action. Pada bagian action di sini kita drop dan apply. Nah, sudah ya teman-teman. Maka setelah itu kita bisa untuk add lagi. Di sini kita accept generalnya, kita input, dan di sini protokolnya isi empty. Oke, kita bisa apply. Setelah itu nah, maka di sini mendefinisikan bahwasanya kita drop si klien nakal ini dari range 251 sampai 253 dari PPC yaitu PPC 2 sampai PPC 4, sementara 56 di sini dia dalam kondisi bisa terkoneksi ke router. Oke, kita bisa langsung saja untuk tes apakah berhasil. Jadi kita apply terlebih dahulu dan oke. Dan setelah itu kita masuk ke PPC 2. Oke, kita show IP. Nah, 253 ya teman-teman.
dia masuknya ke dalam ranah IP atau dari klien nakal, setelah itu kita bisa coba ping ke IP-nya router 192.168.189.130. Lihat lagi IP address dynamic 131 ya, 31. Apakah bisa kita enter? Nah, maka di sini akan time out teman-teman. Jadi benar-benar diblokir. Dia termasuk ke dalam bagian dari ranah klien nakal. Sementara VPC yang sudah kita peruntukkan untuk izinkan 56, kita akan coba apakah dia bisa terkoneksi. Ping 192.168.189.131, enter. Nah, maka dia berhasil teman-teman, karena dia tidak termasuk ke dalam klien nakal yang sudah kita list ataupun kelompokkan tadi. Nah, seperti itu ya untuk address list bagian filter firewall. Di sini kita juga bisa untuk diimplementasikan ke dalam UI, namun di sini karena mungkin bila mana kita menggunakan beberapa UI ataupun beberapa virtual machine ataupun beberapa OS, pastinya di sini akan berat teman-teman. Karena mengingat bahwasanya sebelumnya ketika kita konfigurasi dari blokir YouTube dari sisi klien menggunakan Linux ini, itu satu saja sudah lag teman-teman. Jadi di sini sebaiknya kita implementasikan dalam jaringan nyatanya, seperti bila mana teman-teman mempunyai perangkat router atau perangkat keras dari MikroTik, teman-teman bisa untuk menggunakan ataupun menggunakan dari address list ini teman-teman. Dan setelah itu teman-teman buat filter rules-nya pada firewall. Dan setelah itu teman-teman coba untuk implementasikan. Nah, seperti itu ya. Oke, selain kita bisa juga untuk mengadres klien nakal agar tidak bisa terkoneksi ke router, kita juga bisa untuk mendefinisikan bahwasanya PPC 2, 3, dan juga 4 ini yang sudah kita address list tadi itu tidak bisa terkoneksi ke internet, sementara yang lainnya bisa, yaitu 56 ini bisa. Nah, caranya kita bisa pergi ke Winbox. Oke. Di sini pada bagian drop kita definisikan yaitu ke forward teman-teman. Forward, setelah itu apply dan oke. Pada bagian input juga di sini dia ke forward. Buat interface-nya adalah Ether 1. Kosongkan interface Ether 1. Apply, oke. Ke drop lagi. Di sini untuk bagian blokir dari yang sudah kita konfigurasi sebelumnya tinggal disable saja bila mana teman-teman merasa terganggu. Oke, di sini ke bagian interface, ubah menjadi Ether 1, apply, oke. Nah, kita bisa untuk coba pada PPC 2 untuk koneksi ke internet apakah bisa. Ping 888, enter. Dan di sini kita bisa pastikan bahwasanya PC 2 itu time out teman-teman, atau tidak bisa terkoneksi ke internet karena dia masuknya ke dalam PC ataupun klien nakal. Nah, sementara PPC 6 apakah dia bisa? Tentunya dia bisa teman-teman. Karena kenapa? Karena dia tidak termasuk ke dalam address listnya klien nakal. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan materi dari address list ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat untuk mudah untuk dimengerti teman-teman semua. Oke, setelah kita untuk membahas terkait dari filter firewall dan juga address list ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai firewall NAT teman-teman. Jadi kita akan lebih luas berkecimpung dalam firewall NAT ini nantinya ya teman-teman. Oke. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.